Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Abdul Rahmat ya. Pada kesempatan hari ini sih saya memberikan sebuah background gambar gitu ya, aplikasi Blender gitu. Memang pada materi ini itu saya akan coba memberikan pengetahuan tentang jadi rencananya itu saya mau belajar animasi gitu, pembuatan animasi 3D. Jadi sebelum kamu memahami animasi 3D ini kamu juga harus tahu gitu kan. Ya, bahwa sebelum memulai pembelajaran kamu juga harus tahu apa itu Blender seperti itu ya. Jadi Blender di sini bukan maksud yang perangkat elektronik itu ya, yang kamu gunakan untuk ngejus seperti itulah atau membuat apalah intinya seperti itu. Tapi Blender ini adalah sebuah perkembangan gitu ya, yang dapat saya kutip dari manual Blendernya sendiri ya. Mereka menyebutkan bahwa pada tahun 1988 si Tom atau Tuan Ton Rusendaal mendanai ya, memberikan sebuah dana kepada perusahaan yang bergerak di bidang animasi yang dinamakan Neo Geo. Ya. Neo Geo ini berkembang dengan pesat sehingga menjadi perusahaan animasi terbesar di Belanda dan salah satu perusahaan animasi terdepan di Eropa. Ton Rosendaal ya, Rosendaal. Selain bertanggung jawab sebagai art director, ia juga bertanggung jawab atas pengembangan software internalnya. Ya, di tahun 1995 ya muncullah sebuah software yang akhirnya dinamakan Blender. Setelah diamati, ternyata Blender ini memiliki potensi yang digunakan oleh artis-artis di luar daripada Neo Geo ini. Lalu pada tahun 98 si Ton ini mendirikan perusahaan yang bernama Not a Number atau NIN untuk mengembangkan dan memasarkan Blender lebih jauh lagi seperti itu ya. Cita-cita dari Not a Number atau NIN adalah untuk menciptakan sebuah software animasi 3D yang padat, cross-platform, dan gratis dan dapat digunakan oleh masyarakat komputer pada umumnya. Ya, jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Pembuatan animasi ini itu gratis sekali gitu ya. Ini gratis untuk kamu bisa apa namanya ya, untuk kamu bisa download tanpa kamu harus registrasi seperti itu ya. Jadi ini yang disebut apa ya, aplikasi atau software anti pembajakan daripada animasi-animasi yang lainnya seperti itu ya. Animasi-animasi yang lainnya maksudnya di sini adalah software animasi yang lainnya seperti itu ya. Oke, sayangnya ambisi not a number atau NIN ini tidak sesuai dengan kenyataan pada pasar saat itu. Tahun 2001, NAN dibentuk ulang menjadi perusahaan yang kecil. NAN lalu meluncurkan sebuah software komersial pertamanya yaitu Blender Publisher. Sasaran pertama software ini adalah untuk web 3D interaktif. Angka penjualan yang rendah dan iklim ekonomi yang tidak menguntungkan pada saat itu membuat NAN ditutup. Ya, penutupan ini termasuk penghentian terhadap pengembangan dari software Blender ini. Oke? Ya, karena tidak ingin Blender hilang ditelan waktu begitu saja, akhirnya Don Rosedal ini mendirikan sebuah organisasi non-profit ya, yang bernama Blender Foundation. Tujuan utama dari Blender Foundation adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan Blender sebagai sebuah proyek open source. Di tahun 2002, Blender ini dirilis ulang di bawah syarat-syarat GNU atau General Public License ya, GPL. Pengembangan Blender terus berlanjut hingga saat ini tahun 2017 ini. Saat ini Blender bisa diperoleh secara gratis dan kemampuannya masih terbatas. Namun dilihat dari sejarah perkembangan dan kutipan yang sudah tadi saya sebutkan bahwa Blender ini memiliki sebuah potensi yang menjanjikan untuk digunakan pada proyek-proyek yang berskala besar karena dulunya memang digunakan sebagai software animasi internal oleh perusahaan yang dikembangkannya atau oleh perusahaan Neo Geo ini gitu kan, yang menjadi perusahaan besar di Eropa ya, terdapat di negara Belanda.
Oke, Blender adalah sebuah software 3D suite yang boleh dikatakan salah satu yang paling terlengkap di antara software-software open source yang lainnya. Tool-tool yang disediakan juga sederhana namun cukup untuk kebutuhan pembuatan film daripada animasi. Untuk animasi karakter ya, contohnya bisa menyediakan fasilitas bone atau tulang ya mungkin walau tidak secanggih software-software kelas komersial Maya atau 3ds Max ya. Jadi ada software komersial lainnya atau software yang berbayar itu namanya Maya dan juga 3ds Max ya. Satu kelebihan utama dari Blender adalah game engine yang terintegrasi, dan dengan game engine tersebut kalian dapat menciptakan sebuah software interaktif, baik itu berupa game ya, baik itu berupa presentasi atau web interaktif, tanpa menuntut kalian memiliki pengetahuan yang luas tentang programming. Bahkan untuk game yang sederhana seperti atau presentasi yang sederhana, katakan walkthrough interaktif ya, kalian tidak perlu pengetahuan programming sama sekali. Untuk untuk pencahayaan Blender menyediakan sebuah fasilitas Radio City. Dengan Radio City kalian dapat menciptakan sebuah efek pencahayaan yang realistik, mempunyai mempunyai dengan ya hampir mirip seperti dunia nyata lah, artinya jelas sekali gitu kan terlihat. Oke. Nah, walaupun implementasinya pada Blender masih terbilang sederhana dan masih jauh daripada sempurna, namun Radio City adalah fasilitas yang dari beberapa software aplikasi animasi komersial yang besar itu ada gitu. Oke, lalu selanjutnya itu Blender juga tersedia untuk berbagai macam operation system ya. Boleh kamu menggunakan Windows. Di sini saya menggunakan Windows Operation System. Kamu boleh menggunakan Mac OS ya. Atau kamu juga boleh menggunakan Linux ya, FreeBSD, Irix dan Soralis. Blender juga tidak menuntut kemampuan komputer yang tinggi. Kebutuhan spesifikasi PC minimal untuk menjalankan Blender dengan prosesor 486 kompatibel RAM 32 MB, ya, tampilan 16 bit dan menjalankan dan graphic card yang memiliki kemampuan OpenGL. Dengan spesifikasi tersebut, kalian sudah dapat bekerja dengan Blender. Oke? Kalian sudah bisa bekerja dengan Blender tuh, yang perlu kamu perhatikan. Jadi tidak memakan sebuah prosesor yang berat gitu ya, atau yang besar seperti itu. Tetapi tentunya lebih disarankan untuk menggunakan PC dengan kemampuan yang lebih tinggi, misalnya dengan Pentium 3, RAM-nya itu minimal 128 MB, agar seluruh fasilitas Blender dapat berjalan dengan maksimal. Pada komputer lama, dengan spesifikasi prosesor Pentium 3 733 dengan RAM 256, VGA onboard 8 MB, Blender sudah dapat kamu gunakan dengan baik. Tapi tanpa masalah ya, tanpa masalah. Lalu untuk mouse yang sangat dianjurkan pengguna, terdapat 3 tombol. Terdapat 3 tombol klik nih ya, disarankannya seperti itu. Ya, jadi di sini saya mau fokuskan memberikan sebuah informasi tentang apa itu Blender ya. Sebelum kamu mengenal apa itu Blender, nanti akan saya share ke kalian semua tentang apa itu 3 dimensi ya, 3D gitu kan. 3D ya antara 2D dan 3D lah seperti itu ya. Jadi apa itu 3D lebih tepatnya itu seperti itu. Oke. Thank you banget ya for watching this video. Ini adalah sebuah gambar ya yang dapat dikatakan mobil ya, mobil Cortona itu ya, mobil Cortona yang ini ban bagian belakang ya, ban bagian belakang ini, dan yang ini bagian depannya. Oke, kamu bisa tarik dengan klik kanan gitu ya. 1 kali klik kanan aja tuh sudah bisa diatur ya. Terserah, sebenarnya seru sih kalau dibilang ya, mau belajar ini tuh seru itu.
Karena dengan adanya pembelajaran 3D ini ya mudah-mudahan kamu bisa menciptakan kreasi kamu sendiri di Blender ini. Thank you banget for watching this video. Kalau kamu suka dengan, saya belum buat artikelnya ya tentang Blender ya, tentang apa itu Blender, saya belum buat. Nanti akan saya buat, coba insya Allah ya mudah-mudahan. Tapi sebenarnya saya lagi fokus di apa namanya bahasa program seperti itu ya. Tapi bahasa programnya itu lebih ke web programming. Saya lagi coba buat merencanakan sebuah artikel yang belajarnya step by step gitu ya. Yang dapat dikatakan dari noob ya, atau dari yang nggak bisa sampai bisa, mudah-mudahan gitu kalau kamu mengikuti pembelajaran yang ada. Thank you banget sudah menyaksikan atau menonton atau mendengarkan ya dari saya awal sampai akhir. Terima kasih, semoga informasi bermanfaat untuk kamu. Sekali lagi saya jelaskan kepada kalian semua bahwa kalau kalian siap untuk belajar, insya Allah saya akan memberikan sebuah informasi yang tentunya terbaik. Karena berita ACE adalah beritanya anak terbaik, serta HiTV adalah kreasi yang teredukasi. Thank you banget ya, saya Aprin Rohmat. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.